Halo adik, kalian ingin tahu bagaimana tips dan trik adik-adik bisa lolos SNBT tahun 2023 dengan berbagai data yang akan saya tampilkan di video kali ini. Untuk selengkapnya, simak di video kali ini. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini di hari kampus akan membahas tips dan trik bagaimana adik-adik bisa mudah lolos di SNBT tahun 2023. Apakah dengan bimbel online ataupun dengan bimbel offline? Simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Dari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar bagaimana sih cara menyiapkan SNBT tahun 2023 dengan efektif dan efisien adik-adik. Adik-adik perlu diketahui bahwa di tanggal 1 Desember tahun 2022 kemarin sudah dirilis konferensi pers dari Panitia Pusat SNPMB yang menyatakan bahwa di situ sudah lengkap sekali informasi seputar mekanisme penerimaan mahasiswa baru khusus perguruan tinggi negeri, mulai dari politeknik, universitas, dan universitas Islam negeri. Nah, sebelum akan saya bahas dulu nih data yang sudah saya himpun dari konferensi pers tersebut. Adik-adik, pejuang kampus tahun 2023, 3 seleksi masuk perguruan tinggi negeri sebagai berikut. Yang pertama adalah SNBP, yang kedua adalah SNBT, yang ketiga adalah seleksi jalur mandiri. Nah, ini sudah disampaikan oleh panitia SNPMB ya adik-adik. Nah, sekarang saya akan bahas secara umum apa sih sebenarnya SNBP dan berikut kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama adalah SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini adalah seleksi yang non-tes yang diselenggarakan oleh panitia SNPMB dan BP3 yang mengukur satu nilai rapot dari semester 1 sampai 5, kemudian prestasi akademik dan non-akademik adik-adik. Artinya karena tidak perlu tes ya adik-adik memang diringankan. Tetapi perlu diketahui, dari sistem tes ini juga banyak kekurangan. Kekurangannya satu, teman-teman harus eligible. Artinya, bagi siswa yang kemarin di kelas 10 sampai kelas 12 nilai rapotnya kurang bagus, nggak bisa ikut di SNBP ini. Jadi, ini peluangnya juga semakin kecil bagi adik-adik yang mungkin di kelas 10 tidak ingin kuliah, ketika kelas 12 ingin kuliah karena rapotnya tidak bagus, maka tidak eligible. Kemudian yang terakhir, jelas kuota minimum 20%. Nah, adik-adik perlu saya luluskan adik-adik, SNBP dari tahun ke tahun kuotanya ya dari 15% sampai 20%, tidak akan lebih adik-adik. Artinya, kalau misalnya banyak yang ikut seleksi, yang gagal lebih banyak dibandingkan dengan yang lolos di SNBP. Mengingat memang nilai rapot, memang banyak dari PTN-PTN tidak terlalu merekomendasikan siswa-siswa yang menggunakan nilai rapot. Di samping mungkin kemarin di 2 tahun kemarin karena COVID, atau mungkin karena nilai rapot tidak bisa dijadikan tolok ukur di beberapa PTN. Sehingga mereka lebih condong lebih ke seleksi atau seleksi masuk perguruan tinggi menggunakan tes. Nah, jadi itu kelebihan dan kelemahannya adik. Yang kedua, ada namanya di SNBT. SNBT atau seleksi nasional berdasarkan hasil tes sudah dirilis, memang banyak kelebihan dan kelemahannya juga teman-teman. Yang pertama, kelebihannya adalah di SNBT kuotanya 40%. Nah, itu untuk yang kuota yang sudah dirilis dan tidak menutup kemungkinan bisa 40-50%. Nah, kemudian materinya ini yang membuat jantung kita anak-anak kelas 12 dan gap year berdetak lebih kencang dikarenakan memang format tesnya itu berbeda. Kalau di tahun sebelumnya teman-teman bisa memilih IPA,
IPS atau Saintek dan Sosum dan campuran, maka di tahun 2023 ini tidak ada, materinya diganti dengan TPS. Dan TPS-nya pun meskipun kuotanya besar, karena ini adalah uji coba, otomatis belum ada referensi yang banyak seputar materi tes ini. Mulai dari penalaran matematika, kemudian literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan masih banyak materinya. Adik-adik bisa cek di website resmi dari SNPMB-nya. Sekitar ada 7 subtes ternyata, adik-adik. Jadi ini menjadi banyak kesulitan, adik-adik. Nah, tapi karena kuotanya besar, biasanya antusiasme dari anak-anak siswa SMA dan SMK jauh lebih banyak di seleksi SNBT ini. Dan yang ketiga adalah seleksi mandiri. Saya tidak akan banyak membahas seleksi mandiri karena terus terang memang saya sendiri tidak merekomendasikan teman-teman bisa lolos di seleksi mandiri. Karena seleksi mandiri sudah tes, kuotanya sedikit, bayarnya mahal pula. Jadi tidak terlalu saya rekomendasikan, maka tidak akan saya bahas di video kali ini. Nah, karena yang saya bahas adalah untuk seleksi SNBT. Nah, kenapa sih kok SNBT, teman-teman? Karena di SNBT, kalau misalnya adik-adik tidak lolos SNBP, adik-adik bisa ikut di SNBT. So, kalau misalnya adik-adik nanti menunggu hasil SNBP, pasti akan telat. Karena format ujiannya sudah dirilis, jadwalnya sangat padat sekali. Maka saran saya, entah itu adik-adik eligible ataupun tidak eligible, saran saya adik-adik harus mempersiapkan sebaik mungkin seputar pelaksanaan SNBT ini. Nah, kemudian untuk persiapan SNBT, nah baru akan saya bahas nih tips dan triknya, teman-teman. Nah, untuk SNBT karena formatnya baru, jelas persiapannya harus matang, teman-teman. Nah, kenapa sih alasan utamanya adik-adik harus lolos SNBT? Jelas, biayanya jauh lebih murah, adik-adik. Apapun yang terjadi untuk seleksi SNBT dan jalur mandiri juga biayanya jauh lebih murah. Dan di SNBT nilai adik-adik bisa juga dipakai untuk di seleksi mandiri. Artinya, kalau adik-adik maksimal persiapannya di SNBT, maka adik-adik jauh lebih punya peluang masuk di PTN, entah itu jalur SNBT itu sendiri ataupun di seleksi mandirinya. Karena banyak dari PTN-PTN yang menyediakan seleksi mandiri tidak tes lagi, tapi menggunakan nilai dari UTBK SNBT. Nah, tips dan triknya yang pertama adalah kalau adik-adik belajar mandiri, otomatis adik-adik harus punya manajemen waktu yang baik. Artinya, adik-adik dari minggu pertama, minggu kedua, sampai H menjelang SNBT, adik-adik harus belajar secara fokus materi-materi SNBT. Nah, jika adik-adik mungkin adalah anak yang suka nggak terlalu belajarnya lebih bagus, biasanya adik-adik akan nggak terlalu bisa fokus. Mungkin 1 minggu pertama fokus, 1 minggu kedua tidak fokus. Jadi cara yang pertama ini juga menurut saya belum efektif sebagai tutor persiapan adik-adik yang mau ke SNBT tahun 2023. Maka saran saya yang kedua adalah adik-adik mengikuti bimbingan belajar. Nah, karena sekarang itu sudah era digital, maka rekomendasi saya teman-teman adik-adik bimbel online. Nah, pada segmen ini akan saya jelaskan atau saya rekomendasikan 2 platform bimbel online terbaik yang menurut rekomendasi saya dan review saya dan siswa-siswi saya yang sudah memakai 2 platform ini. Yang pertama adalah Zenius, yang kedua adalah Ruang Guru dengan produknya Brain Academy Online. Nah, apa saja akan saya jelaskan nanti fitur-fiturnya, adik-adik bisa nanti menimbang dari 2 platform ini, dan ini yang paling saya rekomendasikan karena yang paling update dan paling worth it seputar untuk persiapan SNBT ya adik-adik. Baik, untuk yang pertama akan saya jelaskan tentang aplikasi Zenius. Nah, adik-adik kalau misalnya belum punya aplikasi Zenius, kalian bisa klik di Play Store, kemudian kalian klik Zenius, kemudian karena ini sudah saya download, maka di sini sudah ada. Nanti adik-adik bisa mendaftar lewat menggunakan email atau nomor HP adik-adik karena ini sudah terdaftar, tapi saya memang belum berlangganan untuk di aplikasi. Nah, ini tampilannya adik-adik. Nah, ini aplikasi Zenius ini saya akan menjelaskan tentang fokus untuk produk UTBK atau untuk SNBT ya adik-adik. Nah, di SNBT ini tampilan awalnya menurut saya menunya masih sangat standar sekali. Jadi kalau misalnya tidak terlalu butuh, biasanya nggak terlalu tertarik dengan model aplikasi punyanya Zenius ini. Nah, kemudian adik-adik bisa klik di sini, ada menu, di situ ada materi UTBK, konsep dan soal UM, kemudian latihan soal UTBK dan tryout UTBK. Nah, kemudian ketika saya pilih di materi UTBK di sini, nah di sini sudah muncul
seputar potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris, ya menurut saya sudah sangat relevan dengan aturan terbaru dari SNPMB-nya ya adik-adik. Nah, kemudian kalau misalnya saya klik salah satunya, maka di sini ternyata isinya masih belum banyak update ya adik-adik. Jadi di sini masih yang saya lihat ada Zenius Learning for Verbology, Think Race, jadi pola-pola berpikir yang ada di sini. Kemudian logika matematika, penalaran induktifnya ini masih hanya namanya saja, karena saya lihat kayak misalnya contoh nih, kalau saya tentang penalaran deduktif. Nah, di sini ada logika matematika. Nah, di sini konsep dasar logika, logika deduktif, perbedaan antara logis dan empiris ini masih sangat dasar sekali ya dari yang sebelum-sebelumnya pembahasannya. Dan kalau misalnya kita klik di sini teman-teman, dari segi tampilan videonya di Zenius ini masih sangat standar karena masih menggunakan pen tablet ya. Jadi nggak ada interaksi dari para tutornya untuk menyampaikannya untuk di produk UTBK ini ya. Kemudian kalau misalnya saya back lagi, maka misalnya saya lihat logika matematika sama, di sini ada bisa pilih, di sini bisa coba-coba kalau misalnya ingin bagaimana bagus apa tidak di aplikasi Zenius ini. Nah, kemudian setelah itu juga adik-adik bisa klik di konsep dan soal UM, misalnya latihan UTBK juga tersedia. Nah, di sini latihan UTBK-nya, nah ini yang menurut saya belum relevan ya, karena di sini ada hanya pengetahuan kuantitatif PBM PPU penalaran umum yang menurut saya masih ada materi saintek sama soshum yang masih seperti ya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut saya belum diperbarui secara aplikasi ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya juga ada tryout UTBK juga, ini juga relevan juga. Nah, ternyata di sini UTBK tryoutnya belum tersedia kalau belum berbayar ya teman-teman. Jadi kalau belum berlangganan maka untuk Zenius ini juga belum ada ya. Kemudian tapi kalau untuk ujian sekolah ya masih support sekali karena prediksi PAS, kemudian prediksi ujian semesteran masih sangat relevan. Kemudian untuk selanjutnya misalnya untuk beberapa video juga ada sih memang di sini kayak Zenpark ini, di sini ada tentang kenapa sih identitas trigonometri, kemudian juga tentang live class-nya juga ada sih di sini dan lumayan bagus untuk teman-teman yang sekiranya ingin mempersiapkan UTBK di SNBT tahun 2023 besok. Kemudian kalau misalnya teman-teman di sini juga ada live class-nya juga. Kalau untuk live class-nya di sini juga ada yang trial, juga ada yang berbayar, teman-teman. Jadi kalau adik-adik misalnya mau trial, harus aktivasi nomor telepon terlebih dahulu. Kemudian tapi sebenarnya tampilan lebih banyak nggak terlalu berinteraksi dengan penonton ya, karena lebih ke pen tablet ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk pembelian teman-teman, nah di paket-paketnya ini untuk di Zenius itu paketnya menurut saya yang paling relevan itu adalah di lolos PTN teman-teman. Nah di lolos PTN ini, nah ini bisa saya perbesar, di lolos PTN ada kumpulan-kumpulan paket menuju PTN impian. Nah kalau yang khusus tryout ini untuk tryoutnya saja, kemudian mantepin semua untuk semua UM, kemudian untuk khusus sekolah kalau misalnya materi-materi sekolah. Nah, kalau lulus PTN ini ada beberapa paket, teman-teman. Yang pertama ada Ultimate Lite, ini harganya 632. Di situ hanya tampil satu kali live class SNBT, kemudian akses video, kemudian sama tryout dan study guide. Kemudian untuk Ultimate masih masih menurut saya harganya, keunggulannya di Zenius ini terjangkau sekali, teman-teman. Cuma fiturnya hanya satu kali live class. Kemudian kalau yang Ultimate Plus itu juga bedanya satu kali live class, kemudian akses video premium tryoutnya mungkin kebanyakan ini tryoutnya aja yang berbeda ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa cek di Unlimited Basic ya, di misalnya nih ini harganya 1.496, kemudian Ultimate Plus di 2.533, kemudian Ultimate Supreme di 2.763. Sebenarnya lebih kebanyakan ke live class-nya lebih banyak ya, semakin mahal ya teman-teman. Kemudian coba kalau misalnya kita mau beli, kita klik saja di sini, makanya kita bisa lihat detailnya juga. Nah, di sini ada detailnya.
kemudian akses videonya, kemudian tryoutnya, live class 4 kali TO. Ini berarti kalau yang 632 yang standar hanya 4 kali TO. Kemudian akses rekaman, bank soal, pembahasan. Nah, ini juga dijelasin ya sama aplikasinya sampai kapan. Kalau menurut saya ya kemungkinan besar sampai berakhir tanggal 1 Juli. Berarti ini sampai UTBK 2023. Jadi ya terjangkau sekali ya teman-teman. Tapi ya untuk dapatnya ya kalian nggak bisa berharap lebih karena dengan harga semurah itu ya. Untuk paketnya berarti tadi ada Ultimate, Ultimate Lite Plus, Ultimate Basic sama Ultimate Plusnya ini yang paling lengkap. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau yang lebih mantep semua ya, dimantepin semua, ini ada paket pejuang UTBK. Nah ini untuk ini paketnya tembus UTBK sama sih sama yang kalau ini yang untuk yang sekolah-sekolah ya, yang sekolah aja 315. Misalnya yang 315 ini untuk sampai kapan ya? Sampai 1 Juli 2023. Jadi hanya sekedar akses ribuan video premium aja di 315 ini. Jadi lebih ke misalnya lupa-lupa materi nih, kalian bisa juga langganan di sini. Kemudian untuk pembayarannya teman-teman bisa kalau di Zenius ini ini yang TO ya. Kalau untuk pembayarannya coba saya kembalikan lagi ya teman-teman. Ini kalau misalnya bayar biasanya paket ini langsung lanjutkan pembayaran, teman-teman di sini bisa pakai Google Play, juga bisa menggunakan pembayaran lain ya. Di sini bisa lewat Alfamart, kemudian Indomaret dan sebagainya. Jadi Dana juga bisa, ShopeePay juga bisa. Jadi masih sangat gampang sekali untuk pembayarannya. Overall untuk Zenius menurut saya worth it juga sih untuk persiapan UTBK. Cuma menurut saya kurang wah ya untuk sekelas aplikasi bertaraf nasional. Karena untuk di UTBK itu tidak sekedar kita hanya bisa ngerjain soal, tapi kita harus juga menguasai materi-materi yang disediakan nanti di soal di SNBT-nya. Tapi menurut saya daripada tidak sama sekali, kalian juga boleh untuk menggunakan Zenius ini. Lalu kemudian selanjutnya teman-teman kita teman-teman, untuk selanjutnya yang nomor 2 saya akan review seputar aplikasi kedua yang multinasional ada di Ruang Guru. Teman-teman kalau misalnya belum punya, silakan kalian klik di Ruang Gurunya. Nah, kalau ini adalah tampilan awal untuk teman-teman yang Ruang Guru. Jadi karena ini khusus UTBK SNBT, maka akan saya jelaskan di paket Brand Academy-nya. Jadi Brand Academy itu adalah produknya dari Ruang Guru, teman-teman. Jadi nanti kalau produknya banyak sekali di Ruang Guru ini. Jadi dari sekilas tampilan awal kalian juga bisa membandingkan bahwa tampilannya sudah sangat premium sekali. Sehingga maka tidak heran kalau memang Ruang Guru ini adalah aplikasi terbesar yang ada di Indonesia. Menurut saya wajar sekali teman-teman dari tampilan awal itu dibandingkan dengan Zenius yang tadi. Kemudian di sini di awal tampilannya untuk yang UTBK dan ujian mandiri sudah ada UTBK Center siap kejar kampus impian di UTBK kurang 159 hari sesuai dengan jadwal yang sudah dirilis oleh panitia SNBT. Kemudian di situ ada materi UTBK, latihan soal, tryout dan sebagainya, banyak sekali. Di sini juga kalau di Zenius tadi tidak banyak tips-tipsnya, di sini juga banyak tips-tipsnya kayak misalnya tips belajar, materi belajar UTBK, kemudian latihan pengayaan, tryout, live teaching dan drilling soal ya teman-teman. Jadi kalau kontennya banyak sekali, kemudian bank soal juga banyak sekali, dan menurut saya ketika teman-teman melihat aplikasinya di awal untuk misalnya jatuh hati, biasanya melihat pertama sudah sangat jatuh hati untuk aplikasi Ruang Guru ini. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman lebih jauhnya ada paketnya, kita misalnya di materi UTBK teman-teman, di sini ada tes potensi skolastik, kemudian literasi, kemudian persiapan mandiri juga ada semua, bahkan ada untuk Simawi sama STAN yang notabene juga banyak dicari. Nah yang di bawah ini, nah ini videonya teman-teman yang menurut saya bagus sekali, karena di Ruang Guru itu jarang sekali tampilan videonya terpaku dengan pen tablet. Jadi lebih banyak ke
apa namanya, interaksi ya, karena ada animasi-animasinya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi mayoritas ya saya jamin nih adik-adik lebih bisa berinteraksi dengan materi yang sudah disampaikan, karena memang dengan animasi secara visual bagus sekali teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, produknya apa teman-teman? Untuk produknya kita langsung ke pembelian saja teman-teman. Nah, di pembelian ini saya menyarankan teman-teman untuk di produk Brandi Academy. Jadi di Brand Academy ini adalah salah satu produk. Jadi kalau dibilang Brand Academy itu adalah bukan produknya Ruang Guru, menurut saya itu salah besar ya. Jadi di sini memang ada ruang belajar, ada Brand Academy, ada English Academy, kemudian Robo Plus dan sebagainya. Cuma akan saya bahas untuk Brand Academy-nya ya. Kemudian teman-teman, Brand Academy ini ada dua. Yang pertama ada yang online, sama yang kedua adalah yang center. Nah, kalau yang online ini nanti full online, kemudian yang center ini adalah Brand Academy di beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia ya teman-teman. Kemudian kita klik di sini teman-teman. Nah, di sini karena untuk teman-teman yang kelas 12, adik-adik bisa memilih yang kelas 12 SMA plus UTBK. Kemudian untuk yang UTBK sendiri, untuk persiapan UTBK saja. Kalau kelas 2 SMA plus UTBK bisa diklik di sini. Nah, di sini ada harganya teman-teman. Nah, teman-teman di sini nampak sekali berbeda dengan yang ada di Zenius tadi. Kalau di Brand Academy ini misalnya nih kita ambil yang reguler, ada premium sama elite. Kita ambil yang misalnya reguler. Nah, reguler ini secara fitur teman-teman dengan harga 2.550.000 memang dari yang paling murah sendiri kalau dibandingkan Zenius tadi ini lebih mahal. Tetapi teman-teman perlu saya tekankan bahwa dari tampilan dan fasilitas yang sudah ditampilkan untuk yang reguler saja 6 sesi live teaching, kemudian ada 216 jam live teaching, kemudian ada 4.000 soal latihan bab dan bank soal, kemudian live teaching UTBK SNBT di semester genap, kemudian ada 6.600 menit video belajar plus adaptonya, kemudian smart video recommender. Nah teman-teman, yang paling diunggulkan di Brand Academy online ini teman-teman adalah ternyata banyak live sesi teaching sama. Karena gini teman-teman, untuk persiapan UTBK tidak sekedar menonton video, karena ada beberapa anak-anak itu yang hanya menonton video itu mereka bosan, nggak paham nih dari mana. Nah, kalau di live teachingnya ini biasanya akan dikupas habis dari mulai akar-akarnya ya teman-teman, sehingga kalau dari segi harga banyak yang menilai bahwa Ruang Guru lebih mahal. Tapi tunggu dulu, kalau perbandingannya untuk persiapan UTBK, menurut saya Ruang Guru jauh lebih besar fasilitas yang ditawarkan, lebih banyak fasilitas yang ditawarkan oleh Ruang Guru. Karena memang Ruang Guru ini menawarkan banyak sekali live teaching, karena memang jelas kalau live teaching itu dibahasnya jauh lebih banyak. Kemudian selanjutnya, kemudian kalau kita keluarkan lagi yang premium juga sama, tergantung budget kalian ya teman-teman. Kalau untuk harga ini menurut saya masih sangat worth it sekali. Kalau misalnya contoh misalnya adik-adik untuk memilih yang reguler, maka adik-adik bisa membelinya langsung termasuk juga ada promo-promonya juga. Misalnya tanya admin di sini. Nah, jadi bisa tanya-tanya dulu sebelum membeli teman-teman. Jadi nanti adik-adik bisa cek di sininya, maka akan dijawab oleh adminnya secara real time ya teman-teman di jam kerjanya. Kemudian fasilitas yang lain juga tidak kalah seru di Brand Academy di Ruang Guru. Untuk yang lain itu seputar videonya teman-teman. Jadi videonya menurut saya lebih banyak, kemudian ada TO-nya secara, jadi kalau misalnya tidak berlangganan di Ruang Guru pun tidak ada masalah, tetapi menurut saya di sini juga ada TO gratis yang kalau misalnya nggak berlangganan pun juga tidak masalah. Kemudian spesialnya juga ada klinik UTBK SNBT, TO UTBK SNBT, dan juga promo-promonya menarik sekali kalau dibandingkan dengan di Zenius ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin bagus dan tidaknya, dua-duanya bagus. Tapi kalau saran saya, karena ini adalah masa depan teman-teman yang kelas 12, apalagi yang gap year, dengan format materi yang terbaru, maka Ruang Guru dengan produk Brand Academy-nya jauh lebih bisa maksimal untuk mengetahui dan memaksimalkan potensi adik-adik mempersiapkan UTBK SNBT tahun 2023. Mengingat SNBT
tahun ini sekali lagi dengan format baru, dan saya cek di berbagai platform yang lain, Ruang Guru paling update seputar materi-materinya mulai dari TPS-nya itu. Nah, itu untuk sekilas review dari Zenius dan Ruang Guru, dan bisa saya simpulkan bahwa untuk di Ruang Guru jauh lebih worth it dan lebih lengkap untuk persiapan SNMPTN secara maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dari review saya di situ saya simpulkan teman-teman, saya rekomendasikan teman-teman mulai dari sekarang jangan buang-buang waktu. Silahkan download aplikasi Ruang Guru, silahkan adik-adik masuk di menu brand akademi online, adik-adik bisa berlangganan sesuai dengan budget dan kemampuan dari adik-adik, bisa 1 bulan dan selanjutnya. Tentunya saya rekomendasikan untuk Ruang Guru jauh lebih lengkap dan maksimal untuk persiapan SNMPTN tahun 2023 dengan berbagai fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Ingat, berapapun dana yang adik-adik nanti keluarkan untuk bimbel online itu masih jauh sekali dibandingkan jika adik-adik nanti lolosnya menggunakan jalur seleksi mandiri. Jadi berapapun yang kalian keluarkan masih sangat worth it jika adik-adik bisa lolos di SNMPTN tahun 2023. Semoga membantu review saya dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.